Ya karena dia pengen kampanye, tapi mantan Hokage sebelum-sebelumnya nggak ada yang merendahkan diri sampai jadi juru kampanye. Jadi si mantan Hokage ini mesti nyari temen biar gak malu sendiri. Terus kenapa mesti kampanye? Hubungi bapak ini, mumpung lagi nganggur. Dijamin elektabilitasnya bakal naik. Mumpung lagi nganggur, bos. Gue pribadi, selain gak percaya namanya santet, yang kedua, gue gak percaya kalimat yang berbunyi, ketika beres, saya akan kembali ke Solo. Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, semakin kesini kok malah semakin kesana ya. Jadi gue kalau melihat Pak Jokowi itu malah kasihan gitu ya. Beliau kan sudah pensiun nih, harusnya ya santai-santai di rumah gitu kan. Gak perlulah capek-capek menjadi jurkam gitu kan. Yang terlihat sangat letih sekali sampai keringetan kalau pas kampanye kan. Bahkan ini banyak nih netizen juga yang terus-terusan gitu membahas soal kegiatan Pak Jokowi setelah lengser. Yang dimana lagi-lagi sen kiri belok kanan ya. Beliau mengatakan ingin ya santailah tidur di rumah gitu bersama dengan istri dan cucu tercinta gitu ya. Menjadi rakyat biasa, ternyata ya masih juga nggak bisa lepas dari perpolitikan. Tapi teman-teman semua, ada yang menganggap serius juga nih. Soalnya kan kita tahu lah ya, Gibran ini nantinya dicanangkan gitu ya akan maju di Pilpres 2029. Tentu sebagai ayah yang baik gitu mempersiapkan lagi jalannya kan. Yang dimana netizen mengatakan bahwasanya Jawa Tengah dan juga DKI ini memang harus dipegang nih ya kan. Mau nggak mau ya bisa nggak bisa gitu ya. Kalau bisa ya siapa yang didukung Pak Jokowi itu menang gitu. Tapi kenyataannya kan sekarang banyak nih rakyat yang sudah mulai melek gitu ya dengan isu-isu Pak Jokowi sendiri gitu. Ya banyak lah ya. Apakah jagoan Pak Jokowi akan menang? Oke teman-teman semua, ini komentar daripada netizen ya. Gua rangkum di sini dan kita lihat videonya. Apa alasannya mantan Hokage nyuruh Hokage yang baru agar memohon dengan sangat supaya masyarakat milih bonekanya? Ya karena dia pengen kampanye, tapi mantan Hokage sebelum-sebelumnya nggak ada yang merendahkan diri sampai jadi juru kampanye. Jadi si mantan Hokage ini mesti nyari temen biar gak malu sendiri. Terus kenapa mesti kampanye? Ya karena sebagai ayah yang baik, dia mesti nyiapin jalan biar anaknya jadi the next Hokage. Ini anime kagak tamat-tamat dah. Telah dibuka jasa jurkam, juru kampanye. Jadi buat orang-orang atau calon-calon kepala daerah yang mau elektabilitasnya naik lagi, hubungi bapak ini, mumpung lagi nganggur. Dijamin elektabilitasnya bakal naik. Mumpung lagi nganggur, bos. Mumpung lagi nganggur. Tolong diorder. Kalau masih ada ternak Mulyono yang bilang kalau bapak ini tidak gila jabatan, ini buktinya. Kalau ternak Mulyono masih banyak yang nggak percaya Mulyono minta 3 periode, ini buktinya. Kelihatan kan bahwa si Mulyono ini belum ikhlas, belum mengikhlaskan bahwa dia sudah lengser. Jelas ya bahwa Mulyono ini masih merasa dirinya presiden. Kacau. Bukannya pensiun, santai, jaga cucu, malah menjadi jurkam. Diorder nih, bapak ini, mumpung lagi nganggur, diorder nih, jadi jurkam. Itu pun kalau ngaruh, itu pun kalau bisa dongkrak suara. Ini enggak kan? Enggak ada gunanya. Salam logika. Kalian tahu nggak, alih-alih si Mulyono menjadi sekjen PBB, malah dia sibuk ikut kampanye pilkada. Tahu nggak alasannya kenapa? Mulyono itu sibuk di kampanye pilkada tak lepas dari kepentingan pribadinya. Fufu Fafa akan dimunculkan di tahun 2029. Makanya dia berharap Jakarta dan Jateng akan menjadi modal utamanya Fufu Fafa. Mulyono itu jauh-jauh mikir dan ngitung-ngitung untuk kepentingan keluarganya.
bukan untuk kepentingan rakyat. Sampai sini paham ya? Yang 58% juga paham bahwa PS nantinya akan ditendang juga. Ada mantan presiden yang baru demisioner dari jabatannya, bukan dialog di kampus, berdebat dengan mahasiswa akademisi, malah buka jastip pilkada, belum lagi jadi juru kampanye. Ini gimana sih konsepnya? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dengan segala rasa culasnya. Terus lo nanya, bang emang mantan presiden gak boleh kampanye? Boleh-boleh aja, kan udah jadi warga sipil juga. Jangan kan saat jadi mantan presiden, lagi jadi presiden aja, buat Jokowi mah semua boleh dah. Atur aja atur, ganti aturannya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana, singkat, padat. Kita ambil dua contoh endorsement Jokowi kepada calon kepala daerah, yaitu Lutfi di Jateng dan juga Ridwan Kamil di Jakarta. Lo tau nggak? Dua dukungan Jokowi ini itu seperti memvalidasi kalau ternyata saat jadi presiden, ya memang Jokowi itu ikut cawe-cawe. Contohnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahkan awalnya harusnya yang maju itu adalah Kaesang, tapi kan MK gagalkan skenario itu. Yang kedua, sebenarnya Gerindra pengennya ngusung Sudaryono, tapi Jokowi ini ngelobi-lobi. Akhirnya Sudaryononya dijadiin Wamentan dan Lutfinya dimajuin jadi Cagup Jateng. Kenapa Jokowi segitunya pengen menang di Jateng? Gak lain dari Jokowi ingin mempermalukan PDI Perjuangan di kandang sendiri, itu Jateng. Ya ini tuh udah bukan lagi ngomongin soal rakyat ataupun gagasan kesejahteraan. Ini memang konflik of interest saja, dendam pribadi aja. Begitupun di Jakarta yang Jokowi sama, awalnya pengen ngusung Kaesang tapi nggak bisa, MK gagalkan. Yang kedua, dia lakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Dan terciptalah Ridwan Kamil yang jadi produk dari Kimples dari Joko Widodo. Jadi kalau sekarang dia mendukung RK dan Lutfi, ya gue bener-bener udah titik gak heran, gak kaget. Cuman nunggu waktunya aja, time will tell gitu. Apa tujuan Jokowi melakukan semua hal ini? Dua hal menurut gue. Yang pertama adalah jelas mempertahankan kekuasaan. Jangan lupa, anak dan juga menantunya masih di kekuasaan. Bobi lagi mau jadi sumut, Gibran sebagai wapres, Kaesang sebagai ketum parpol. Tentu dia pengen di pemilu 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, Jokowi tetap berkuasa, anak-anaknya bisa berkuasa. Yang kedua, jangan-jangan Jokowi punya banyak kasus dan dia nggak mau sampai jadi powerless, nggak punya kekuatan, sehingga dia perlu naruh banyak orang di daerah, di eksekutif, di kepresidenan, supaya dia nggak tersandra, supaya dia nggak bisa dipenjara. Gua pribadi selain nggak percaya namanya santet, yang kedua gua nggak percaya kalimat yang berbunyi ketika beres saya akan kembali ke Solo. Bohong. Itu kata-kata keramat ya bang ya kayaknya ya. Dan ternyata bener kan, terbukti kan. Nggak ya pulang ke Solo tapi balik lagi ke Jakarta kemarin. Kacau. Ya teman-teman semua, ini ada juga nih video dari Bima ya, yang membahas soal PPN naik 12%. Ini cukup menarik ini didengarkan. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini gue kan jarang protes perkara pemerintah nih akhir-akhir ini. Terus gue ngeliat berita ini, PPN bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Terus lu pada kaum menang mending, kaum-kaum yang pendapatannya tetap segitu-segitu aja ngeliat berita ini biasa aja gitu. Naik 1% doang gak apa-apa. 1% tuh banyak anjir. Itu bisa jadi laba kalau orang bisnis. Aduh, Singapura aja 9% lo tahu. Australia 10%. Negara-negara maju tuh. Ini negara berkembang, banyak utang, korupsi di mana-mana. PPN-nya naik 12%. Paling tinggi di ASEAN. Mantap. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus naik 12%? Nah, pemerintah bilangnya ini itu untuk menstabilkan ekonomi negara. Ya menstabilkan agar negara kita tidak bangkrut. Karena lu pada kerjanya korupsi, kerjanya gak efisien. Gue gak tahu lo pada kerjanya ngapain. Belum lagi ditambah tuh jumlah menteri itu kan. Ketahuan kan? Negara gak ada pendapatan, jumlah menterinya ditambah, mau nggak mau nih buat ngegaji menteri-menteri yang ditambah itu ya udah naikin aja pajak rakyat 1% aja gitu. 1% tuh gede loh pak kalau dijumlahin. Nih sekarang gini aja deh, sekarang gue tanya kalau lu pada ya, lu pada oke nggak
negara bakal naikin GST atau PPN jadi 12% di tahun 2025. Kalau pada oke ya udah. Ya udah, silakan. Lo atur tuh negara ya, 12% tuh. Tahun depannya lagi naik lagi, 1% naik lagi gitu. Saking gak ada pendapatannya negara ini gitu. Pajakin aja rakyatnya gitu kan. Mereka seneng, happy, joget, kena lo, mantep. Mantep betul ya. Emang beda udahlah Bima mending di luar negeri aja lah biar matang bener, nanti pulang mudah-mudahan manfaat di Indonesia ya. Ya sekarang juga si Bima ini udah ngasih manfaat ya untuk rakyat gitu ya. Mudah-mudahan nanti manfaatnya bisa lebih luas lagi. Oke teman-teman semua, kita nikmatin saja lah ya apapun yang terjadi. Yang penting kita terus tetap semangat bekerja. Sekian dari gua, Bragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.